Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial kali ini saya akan menjelaskan 31 rumus Excel yang paling sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang pengelolaan data. Dari video tutorial ini akan saya bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah aritmatika dasar, fungsi dasar, fungsi lookup, fungsi string, fungsi date, dan fungsi logika. Ini saya bagi menjadi 6 komponen. Untuk yang pertama, penambahan, misalkan ada 3 bentuk tabel seperti ini. Kita coba, ini nilai A, nilai B, nilai A dan nilai B kita tambahkan. Rumusnya cukup sederhana. Kita awali dengan mengetikkan tanda sama dengan. Kita klik angka 5. Nanti otomatis selnya mengikuti sendiri. Ini terletak pada sel A5. Kita masukkan tanda plus atau simbol penambahan. Kita klik angka 2, otomatis nanti muncul A5 ditambah B5, tekan enter. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian untuk sel berikutnya, sel kedua sampai dengan sel terakhir, ini cukup kita copy, klik kanan, copy, kita blok, CTRL plus V atau kita pastekan. Nanti otomatis hasilnya dari nilai A dan nilai B itu sudah muncul sendiri. 9 ditambah 6 sama dengan 15. Ini untuk tabel yang pertama. Kemudian untuk tabel yang kedua, angkanya atau nilainya sama, cuma posisi selnya berbeda. Sama dengan 5, ini terletak pada sel F4, plus 2, terletak pada sel F6, enter. 7. Kalau yang cara di tabel pertama ini tinggal di copy, kalau yang cara kedua ini kita drag saja. Diletakkan di pojok kanan bawah sel, ini kita drag ke kanan. Nah, nanti otomatis muncul hasilnya. Kemudian untuk yang tabel ketiga ini sedikit berbeda posisinya. Jadi contoh misalkan ini nilai A dan nilai B kita jumlahkan, 5 ditambah 2, 5 tambah 3, 5 tambah 4 dan seterusnya. Sama dengan angka 5 terletak pada sel L5 ditambah 2 terletak pada sel M4, enter. Kita coba drag ke kanan seperti ini. 5 ditambah 3 10, 5 tambah 4 14. Ini ternyata ada yang salah. Angka 5 ini terletak pada satu sel, yaitu di sel L5. Artinya tetap. Jadi kalau misalkan ini mau di drag, L5 kita patenkan dengan menggunakan atau memberikan tanda absolut atau menetapkan sel tersebut. Kita berikan simbol dolar pada sebelum identitas kolom dan setelah identitas kolom seperti ini. Untuk yang M4-nya ini tidak perlu karena selnya ini nanti berubah. Oke, kita coba drag ke kanan. Nah, otomatis nanti 5 ditambah 6 sama dengan 11. Untuk yang baris kedua, 6 ditambah 2 itu juga nanti sama dengan 6 ditambah 2 L6 plus M4. Kita tambahkan simbol absolut seperti ini. Enter. Ini juga di bawahnya kita kerjakan yang bawahnya dulu. Oke, kita berikan simbol absolut ditambah ini L7 tambah M4. Kemudian yang berikutnya ditambah 8 tambah 2 10 sama dengan ini, kita berikan simbol absolut terlebih dahulu. Oke, sama dengan 9 terletak pada L9, kita berikan simbol absolut ditambah 2, enter. Baru kita blok secara bersamaan, kemudian kita drag ke kanan. Nah, kita coba cek 9 tambah 6 sama dengan 15. 8 ditambah 6 sama dengan 14. Oke, ini untuk penambahan. Kemudian untuk yang pengurangan itu sama persis dengan penambahan. Posisinya hanya simbolnya sedikit berbeda. Sama dengan 5 dikurangi 2
A22 dikurangi B22 sama dengan 3. Kita drag ke bawah. 9 kurangi 2, 7. 7 kurangi 6, 1. Betul ya? Untuk posisi tabel yang berbeda sama dengan kurang ini. F21 dikurangi F23. 5 dikurangi 2, 3. Kita drag kembali. Oke. 8 kurangi 6, 2. 9 kurangi 2, 7. Oke, betul. Sekarang untuk yang jenis tabel yang ketiga. A kurangi B. Ini nilai A kurangi nilai B. Angkanya caranya sama seperti tadi, sama dengan L22 kita berikan simbol absolut kurangi, nah, enter. Kita kerjakan di bawahnya sama dengan ini 6 dikurangi 2. Kita berikan simbol absolut kembali. Maaf. Kurangi ini. 6 kurangi 2, 4. Oke. Sama dengan ini. Kita berikan simbol absolut. Kurangi 2. Sama dengan ini. Dikurangi ini. Oke. Ntar. Sama dengan lagi ini. Kita berikan simbol absolut kembali. Kurangi ini. 9 kurangi 2, 7. Oke. Kita drag blok ke kanan. Nah, ini hasilnya nanti akan seperti ini. 0, 6 dikurangi 6 sama dengan 0. 5 kurangi 6 sama dengan min 1. Oke, betul. Kita cek kembali. Untuk yang berikutnya adalah pembagian. A dibagi dengan B. Contoh sama dengan A 5 ini terletak pada sel A40. Dibagi itu menggunakan simbol garis miring. Dibagi dengan B40, enter. 5 dibagi 2 adalah 2,5. Kita drag ke bawah. 7 bagi 4, 1,75. 9 bagi 6, hasilnya adalah 1,5. Untuk jenis tabel yang kedua seperti ini. Sama dengan ini. Dibagi ini. Sama dengan, oke. Sama ya. 5 dibagi 2, 2,5. Kita blok aja, drag ke sana. 8 dibagi 5, 1,6. 8 bagi 5, 1,6. Ini juga sama. Sama dengan ini, 5 dibagi 2. Oke, ini kita berikan simbol absolut. Enter. Lagi, sama dengan ini. Kita berikan simbol absolut. Bagi 2. Bagi ini. Sama dengan langkah-langkahnya sama persis, hanya saja simbolnya sedikit berbeda atau beda menggunakan tergantung dari tergantung dari proses perkaliannya atau perhitungannya. Dibagi ini. Nah, satu lagi sama dengan ini. Kita berikan simbol absolut kembali. Dibagi ini. Nah, kita cek. 8 dibagi 2, 4. 9 dibagi 2, 4,5. Oke, betul ya. Kita drag ke kanan. Nah, hasilnya nanti seperti ini. 9 dibagi 6, 1,5. 8 dibagi 6, 1,33. Oke, untuk perkalian juga sama. Ini menggunakan simbol bintang. Sama dengan A58 dikali ini. B58. Enter. 5 kali 2, 10. 9 kali 6, 54. Kita proses untuk tabel yang kedua. Sama dengan F57 dikali ini. Sama ya. Nah, kita tinggal drag aja ke kanan. Terus kemudian untuk yang bagian yang ketiga sama dengan L58. Jangan lupa jika salah satu selnya ini nilainya tetap, kita berikan simbol absolut. Biar posisi sel ini tidak berubah. Oke, enter. Kemudian lagi. Baris yang ketiga
Jangan lupa berikan simbol absolut kali ini, enter. Lagi sama dengan kali yang terakhir 9 kali 2 sama dengan dikali ini. Kita cek 5 kali 2 10, 6 kali 2 12, 7 kali 2 14, 9 kali 2 18. Kita tinggal drag. 9 kali 6 54, 8 kali 6 48. Oke, betul ya. Kemudian untuk yang aritmatika dasar, untuk yang terakhir pangkat adalah seperti ini. Jadi poin A dipangkatkan dengan poin B. Ini hanya ada dua jenis tabel biar mempermudah. Ini menggunakan simbol pangkat. Simbol pangkatnya adalah seperti ini. Jadi sama dengan nilai A nya terletak pada sel A76, pangkat terletak pada sel B76. Jadi 5 pangkat 2 adalah 25. Kita drag ke bawah. Nah, kenapa kok misalkan seperti ini? Ini mengindikasikan bahwa digit itu lebih lebar dibandingkan dengan lebar kolom. Jadi kita cukup lebarkan saja kolomnya. Nah, seperti ini. Oke. Sama dengan, tinggal untuk yang bentuk yang kedua, ini dipangkatkan dengan ini. 5 pangkat 2 25, 5 pangkat 2 25. Kita drag aja ke kanan. Oke. Ini juga sama. 9 pangkat 6 531.441. 9 pangkat 6 531.441. Untuk bagian yang kedua, kita akan belajar bagaimana menggunakan atau menghitung jumlah nilai, rata-rata nilai, menentukan nilai tertinggi, menentukan nilai terendah, dan menentukan banyaknya data. Nah, untuk menentukan nilai-nilai ini berdasarkan dari nilai ulangan harian 1, ulangan harian 2, ulangan harian 3, dan ulangan harian 4 berdasarkan dari tabel ini. Yang pertama, menghitung jumlah nilai. Menghitung jumlah nilai adalah menggunakan sum, sama dengan sum kurung buka. Kita tinggal blok aja ini tabelnya dari ulangan harian 1 sampai dengan ulangan harian 4. Nanti otomatis muncul selnya dari C5 sampai dengan F5. Kurung, tutup, enter. Muncul nilainya adalah 324. Terus kemudian, kalau misalkan menggunakan auto sum, itu juga bisa. Kita klik selnya di sini, klik formula, kemudian pilih auto sum. Nah, nanti otomatis muncul seperti ini. Sama dengan sum kurung buka C6 sampai dengan F6, enter. Kita tinggal drag ke bawah. 92 tambah 96 tambah 98 tambah 98 hasilnya adalah 384. Jumlah itu menggunakan sum. Kemudian untuk menentukan rata-rata adalah menggunakan average, sama dengan average kurung buka, kita blok kembali selnya, kurung tutup, enter. Rata-rata ulangan harian 1 66 86 86 86, rata-ratanya adalah 81. Kita drag ke bawah. Oke. Kemudian nilai tertinggi adalah menggunakan max, sama dengan max kurung buka, drag C5 sampai dengan F5, kurung tutup, enter. Kita drag lagi ke bawah. Oke. Kita cek baris kelima apakah nilai tertingginya adalah 98. Ini 92, 96, 98, 98. Betul, ini nilainya adalah 98. Kalau misalkan salah satu nilainya kita ganti menjadi 99, apakah ini akan berganti? Betul, ini nilai tertingginya adalah 99. Oke. Nilai terendah dalam menggunakan min, sama dengan min kurung buka, kita blok kembali C5 sampai dengan F5.
66 sampai dengan 86 ini terletak pada sel C5 sampai dengan F5. Kurung tutup, drag kembali. Nilai terendahnya adalah ini 66, ini 44. Kemudian banyaknya data itu menggunakan count. Yang disebut dengan banyaknya data itu adalah banyaknya isian data pada sel. Sama dengan count, kurung buka, kita blok seperti ini. Dari C5 sampai dengan F5, kurung, tutup, enter. Ada 4, karena ada 4 sel dari C5 sampai dengan F5. Kalau misalkan kita hapus salah satu data, misalnya ini kan kosong ya, 01, ini akan berubah menjadi 3. Oke, kita blok seperti ini. Nah, ini posisi di sebelah kanan. Nah, bagaimana kalau misalkan untuk posisi yang di bawah seperti ini? Juga sama dengan sum kurung buka, kita blok ke bawah seperti ini. Dari C5 sampai dengan C9, kurung tutup, enter. Tentukan rata-rata sama dengan average, kurung buka, dari sel C5 sampai dengan C9, kurung tutup, enter. Rata-ratanya 81, nilai terendah sama dengan average, nilai terendah dalam menggunakan, oh ini salah, maaf, ini nilai tertinggi. Oke, mohon maaf ada yang salah. Sama dengan menentukan nilai tertinggi adalah menggunakan max, sama dengan max, kita blok seperti ini. Oke, nilai tertingginya adalah pada kolom ini adalah 92. Nilai terendah sama dengan min, kurung buka. Otomatis nanti muncul C5 sampai dengan C9. Banyaknya data sama dengan count. Kurung buka, blok lagi. Oke. Ini untuk kolom yang pertama. Ini untuk kolom yang pertama. Untuk kolom yang kedua, ini kita tinggal blok aja. Kita drag ke kanan. Nah, kita coba hilangkan salah satu ya. Ini count-nya jadi 4, ini banyaknya data menjadi 3. Untuk bagian yang ketiga, kita belajar menggunakan rumus fungsi lookup, di mana rumus fungsi lookup itu dibagi menjadi 2, yaitu age lookup dan v lookup. Kemudian nanti kita coba fokuskan v lookup dan age lookup murni seperti ini, tidak digabungkan dengan rumus fungsi yang lain. Terus kemudian kita coba nanti kita gabungkan v lookup dan age lookup dengan rumus fungsi string pada tabel berikutnya atau pada tabel di bawahnya. Ini adalah tabel utama dan ini adalah tabel bantu, di mana tabel bantu terdapat tabel vertikal dan tabel horizontal. Nama di tabel utama nanti kita mengambil nama barang dari tabel vertikal berdasarkan dari kode ini. Untuk mengambil nama ini adalah kita menggunakan VLOOKUP, kita klik formula, lookup and reference, kemudian kita pilih VLOOKUP, kita klik. Kemudian lookup value-nya, kita klik sel yang berada kode ini, kode nama barang. Kita klik. Kode ini 101 ini terletak pada sel B5. Tabel array-nya ini adalah ring pada tabel vertikal. Yang kita blok adalah dari tabel dari kode sampai dengan nama barang. Kita blok seperti ini. B11 sampai dengan D13. Kemudian kolom index number-nya adalah kita ambil kolom kedua. Karena kolom yang pertama berisi kode, kolom kedua berisi nama. Kita ketikkan aja angka 2. Nanti otomatis di sini juga muncul identitasnya atau nama barangnya. Kita klik OK. 101 adalah mouse. Benar nggak? Betul ya. Kita ganti misalkan 103. 103 monitor, ini 103 monitor. Oke. Betul. Kemudian untuk mengambil diskon, ini langkah-langkahnya hampir sama, cuma untuk mengambil diskon adalah menggunakan age lookup.
Jadi kita klik selnya di sini, di diskon, lookup in reference, pilih edge lookup. Lookup value-nya ini adalah berisi sel di kode, ini kita klik. Kemudian tabel array-nya adalah kita blok dari kode ini, dan discount. Otomatis nanti G10 sampai dengan I11, ini tinggal kita blok aja. Kemudian raw index number-nya, kalau yang VLOOKUP itu adalah kolom index number, kalau yang edge lookup adalah raw index number. Raw index number-nya kita ambil yang kedua, karena baris yang kedua adalah berisi identitas diskon. Kita klik, kemudian kita blok. Untuk yang nama, kita juga tinggal drag aja seperti ini. 102 harddisk, 103 monitor. Untuk yang diskon itu juga kita sama, kita blok seperti ini. Nah, kalau misalkan muncul error seperti ini karena rank pada sel ini berubah. Jangan lupa kita masukkan simbol absolute atau kode dolar seperti ini pada sebelum dan setelah identitas kolom. Enter, kita blok. Oke, mouse 101, diskonnya 10%, 102, 8%, 103, 5%. Oke, ini adalah edge lookup dan VLOOKUP murni. Kita coba menggunakan campuran antara VLOOKUP dengan fungsi string, dimana ini adalah tabel utama, kemudian yang di bawah adalah tabel bantu. Kode di tabel utama ini terdiri dari 5 digit. Digit yang pertama, huruf A ini menggunakan berdasarkan dari tabel merek. Kemudian M ini adalah dari tabel sound, C ini adalah dari tabel layar, dan 14 ini adalah dari tabel ukuran. Kita coba untuk mengambil tabel merek, kolom merek ini berdasarkan dari tabel merek menggunakan rumus fungsi VLOOKUP. Kita gabungkan dengan rumus fungsi left. Langkahnya gampang. Kita klik selnya di sini, VLOOKUP in reference, kita klik, kemudian pilih VLOOKUP. Lookup value-nya kita ketikkan left, ya, kurung buka. Kita klik selnya, terletak pada sel B20,1, kurung tutup. Artinya saya mengambil karakter paling kiri sebanyak 1 karakter, itu artinya seperti itu. Kemudian tabel array-nya berdasarkan dari tabel merek yang berisi kode dan nama. Di sini ranknya adalah D27 sampai dengan E32. Kolom index number-nya yang akan kita tampilkan adalah nama barang, nama mereknya, berarti di kolom kedua. Kita klik 2. Oke, munculnya adalah Akari karena huruf depannya adalah atau karakter pertamanya adalah menggunakan A. Kalau misalkan saya menggunakan N, kita coba ganti menggunakan N. Ini pasti Sony. Ini N, ini Sony, ini N, ini Sony. Oke. Kemudian baris kedua dan seterusnya kita coba drag saja seperti ini. Nah, kalau salah, ini pasti rank yang di sini itu berubah. Jangan lupa kita tambahkan simbol absolute. Nah, seperti ini. Sebelum dan setelah identitas kolom. Kita blok lagi. C, JVC, C, JVC, kemudian kita coba ganti ini pakai T. Ini Toshiba, ini T, ini Toshiba. Oke. Kemudian untuk yang kolom sound dari tabel sound ini menggunakan edge lookup. Ini kita menggunakan mid karena kita mengambil karakter di tengah, sama dengan edge lookup. Kita ketikkan mid kurung buka, klik selnya B20,2,1. Artinya apa? Kita ambil nilai tengah, ini ya rumusnya ya. Saya ulangi lagi. Untuk yang tabel sound, ini saya mengambil dari tabel sound ini. Menggunakan rumus fungsi edge lookup, kita gabungkan menggunakan rumus fungsi middle atau mid.
klik lookup and refrain, pilih edge lookup. Ini ya. Value-nya kita ketikkan mid kurung buka, klik selnya terletak pada sel B20, 2,1. Artinya apa? Saya mengambil nilai tengah dari karakter kedua sebanyak satu karakter. Karakter pertama adalah N, karakter kedua adalah M. Sebanyak satu karakter, berarti yang diambil hanya M. Kemudian tabel array-nya kita blok dari kode ini, kode zone sampai dengan nama zone. Row index number-nya kita ambil karena yang ditampilkan adalah nama barangnya atau nama zone-nya. Jadi kita ketikkan nomor 2. Kita klik OK. Kenapa di sini adalah mono? Karena kode kedua adalah ini menggunakan M, ini pasti mono. Jadi kalau misalkan kita ganti menjadi S katakanlah ya, ini pasti hasilnya stereo. Ini S, ini stereo, ini stereo. Oke. Seperti biasa untuk baris berikutnya kita tinggal blok. Error kita berikan simbol absolute. Nah, seperti ini. Bentar. Blok. Oke. Untuk layar, kolom layar ini menggunakan tabel layar, ini menggunakan edge lookup juga. Karena menggunakan yang diambil adalah nilai tengah, berarti kita menggunakan mid. Lookup and refrain, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Edge lookup. Kemudian lookup value-nya adalah mid kurung buka. Kita klik selnya B20, nah 3,1 karena yang diambil adalah karakter ketiga, dimulai dari karakter ketiga, banyaknya karakter yang diambil hanya 1. Tabel array-nya kita blok ini. Jangan lupa ya, kita berikan simbol absolut langsung di sini aja nggak apa-apa. Oke. Kolom index number-nya adalah 2. Klik OK. Di sini kode ketiga adalah C, layarnya adalah cembung. Oke. Kita blok ke bawah. Ini F flat, ini F flat, ini kode ketiga adalah P, ini plasma, L LCD. Oke. Untuk ukuran berdasarkan dari tabel ukuran, yaitu menggunakan VLOOKUP, lookup in reference, klik lookup. Karena tabel ukuran ini kita mengambil 2 digit di paling belakang, berarti kita menggunakan right, sama dengan right atau kanan kurung buka. Kita klik selnya terletak pada sel B20, 2 ya, seperti ini. B20,2 itu artinya adalah diambil 2 karakter dari belakang dari sel B20 ini. Hasilnya di sini. Tabel array-nya kita blok seperti ini. Oke. Kolom index number-nya kita klik 2. 14 inci karena di belakangnya adalah 14. Sebelum kita blok, kita gunakan simbol absolute. Nah. Oke. Ini 29, ini 29 inci. 21, betul. Selanjutnya pada bagian keempat adalah kita membahas bagaimana menggunakan fungsi string. Contoh misalkan kita menggabungkan sebuah alamat di mana yang pertama adalah antara jalan, RT, RW, desa, kecamatan, dan kesugihan ini terpisah. Dan antara 6 komponen ini, 6 kolom ini kita gabungkan menjadi satu, yaitu menggunakan rumus fungsi concatenate. Oke. Makanya gampang kok. Kita klik di sini, kemudian klik menu formula, klik teks, kemudian di bawah kode ini ada concatenate. Kita klik. Nah,
teks 1 ini berisi sel di baris yang pertama. Ini. Oke. Sel yang kedua, di teks yang kedua kita tambahkan koma berisi 1 spasi. Jadi 1 koma 1 spasi. Teks yang kedua kita tuliskan RT titik teks keempat adalah sel ini ya. Teks kelima koma spasi. Kemudian untuk teks keenamnya adalah RW titik. Teks ketujuhnya adalah ini, sel berisi RW. Oke. Kedelapannya adalah koma spasi. Teks ke-9 adalah berisi desa. Teks ke-10 juga sama menggunakan 1 koma 1 spasi. Kemudian teks ke-11-nya adalah kecamatan. Teks ke-12-nya 1 koma 1 spasi. Kemudian yang terakhir adalah teks ke-13-nya adalah menggunakan Kabupaten Cilacap. Jadi peran antara koma dan spasi nanti akan kita lihat. Klik OK. Nah, ini dia. Peran menggunakan 1 koma, ini ya, 1 koma dan 1 spasi adalah memberikan jarak antara 6 komponen ini. Jalan, RT, RW, desa, kecamatan, dan kabupaten. Kalau misalkan tidak menggunakan koma dan tidak menggunakan spasi, ini otomatis nanti gandeng jadi 1. Jadi itu kita pergunakan menggunakan 1 koma 1 spasi. Untuk baris kedua, ini kita tinggal blok aja seperti biasa seperti ini. Oke, ini langkah-langkah menghubungkan beberapa teks menjadi 1 menggunakan rumus fungsi koncatenate ini. Terus kemudian untuk yang rumus string yang berikutnya adalah upper, lower, dan proper, di mana kita bisa mengubah huruf kecil ke huruf kecil ke huruf besar, ataupun huruf awal pada kata itu huruf besar diikuti dengan huruf kecil. Contoh misalkan seperti ini. Upper digunakan untuk membuat huruf menjadi huruf kapital. Sama dengan upper kurung buka, kita panggil selnya ini terletak pada sel B22 kurung tutup enter. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi hurufnya huruf besar semua. Yang awalnya adalah huruf besar kecil. Kemudian untuk baris kedua tinggal di-drag seperti ini. Oke. Lower itu digunakan untuk mengubah ke huruf kecil. Jadi yang awalnya adalah huruf S-nya besar, itu nanti hasilnya akan semuanya menjadi kecil. Sama dengan lower kurung buka, klik selnya terletak pada sel B22 kurung tutup enter. Oke. Ini awalnya adalah huruf besar, ini menjadi huruf kecil. Kita blok aja seperti ini. Sedangkan untuk proper itu mengubah 1 huruf di depan kata menjadi huruf besar. Sama dengan proper kurung buka, panggil selnya kurung tutup. Oh maaf, oke. 1P proper kurung buka B22 enter. Oke, yang lainnya kita tinggal blok seperti ini. Nah, ini fungsinya bagaimana kita mengubah huruf kecil menjadi huruf besar dan seterusnya. Karena di sini juga tidak ada menunya, kan kita menggunakan rumus fungsi seperti ini. Kemudian kita manfaatkan left, mid, dan right. Itu berfungsi untuk mengambil data di sebelah kiri, karakter sebelah kiri, karakter sebelah kanan, dan karakter tengah. Left itu mengambil karakter dari sebelah kiri. Contoh misalkan sama dengan ini, kita bisa melakukan dengan cara mengklik menu formula, klik teks, kita cari left. Nah ini left,
teksnya kita ambil dari sel ini, terletak pada sel 43. Number karakternya adalah, atau banyaknya karakter yang akan kita ambil, misalkan 5 karakter. Klik OK. 5 karakter adalah hasilnya sinau dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Ini sebanyak 5 karakter. Sedangkan kalau misalkan kita ambil misalkan 3 karakter katakanlah, ini pasti hasilnya adalah sin. Oke. Kemudian untuk mengambil nilai tengah itu adalah menggunakan mid. Klik menu formula, klik text, pakai mid ini, klik teksnya adalah ini. Start numbernya itu adalah di mana kita akan mengambil dari karakter keberapa. Contoh misalkan saya ambil dari karakter ke-7. Saya ambil banyaknya karakter adalah 3. Oke. Hasilnya adalah D. Karena satu spasi itu juga dihitung satu karakter. Sinau itu 5 karakter, D, satu spasi itu 6. Saya ambil karakter mulai dari karakter ke 7, mulai huruf T ini, kemudian saya ambil karakter adalah 3 karakter. Ini mid. Kemudian kalau misalkan saya mengambil dari karakter sebelah kanan menggunakan rumus fungsi right, klik formula, klik text, kemudian pilih right. Teksnya saya ambil dari sel ini, B43, banyaknya karakter misalkan saya ambil 5, hasilnya adalah DW. Nah, kalau misalkan saya mengambil banyaknya karakter adalah 3, maka hasilnya adalah EW. Untuk bagian yang kelima, kita menggunakan fungsi date. Jadi sebagai contoh misalkan ada sebuah data yang tempat tanggal lahirnya itu digabung menjadi satu, namun dari tempat dan tanggal lahir itu kita pecah. Tempat lahir, antara tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, umur, dan keterangan umur. Nah, pada rumus fungsi date ini itu kita pecah menjadi, kita gabungkan antara date dengan teks. Jadi contoh misalkan untuk yang tempat lahir ini kita menggunakan rumus fungsi left sama dengan left kurung buka, kita ambil selnya di sini D5, koma, banyaknya karakter yang kita ambil dari sebelah kiri, contoh misalkan ada 7, kurung tutup, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi awalnya adalah Bandung, 12 Januari 2001, misalnya seperti ini ya. Untuk baris yang berikutnya kita tinggal blok seperti ini. Kemudian untuk tanggal lahirnya kita menggunakan rumus fungsi right sama dengan right kurung buka, dari sebelah kanan selnya kita ambil, kemudian banyaknya karakter yang kita ambil adalah ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 karakter. Nah, seperti ini. Jadi coba kita hasilnya adalah seperti ini. Bulan 12, tanggal 1 tahun 2001. Oke. Ini mengambil tanggal lahir dan tempat lahir. Kita pisahkan bulan menggunakan month sama dengan month kurung buka ini. Kita ambil selnya. Jadi enggak. Bulan lahir pada tanggal lahir ini adalah lahir pada bulan 12. Oke. Ini bulan 7, ini bulan 11, ini bulan 10, ini bulan 3, dan yang ini adalah bulan 12. Kemudian untuk tahun lahir adalah menggunakan year sama dengan year kurung buka dari sel F5. Year itu adalah tahun. Enter. Baris berikutnya adalah kita tinggal tarik aja. 2001, 199, 2002, 2003, dan tahun 2000.
Nah, kalau misalkan kita ingin mengetahui umur seseorang dari tahun lahir, kita menggunakan rumus fungsi seperti ini. Contoh misalkan sama dengan year, kita menggunakan rumus fungsi year, kurung buka, no. No itu artinya adalah tahun sekarang, itu tahun sekarang, kurung tutup lagi, dikurangi year atau tahun pada sel di tanggal lahir. Oke, kurung tutup. Jadi tahun sekarang itu dikurangi dengan tahun pada sel tanggal lahir. Hasilnya adalah 19 tahun. Sekarang tahun 2020 dikurangi 2001, umurnya adalah 19 tahun. Kita drop ke bawah. Ini umurnya. Oke. Kemudian kalau misalkan umur tersebut kita akan tambahkan menggunakan teks tahun. Rumusnya sama persis dengan ini. Sama dengan year, kurung buka, no, kurung buka, kurung tutup kembali, kurangi year, kurung buka, kita ambil selnya dari sel F5, kurung tutup, masukkan simbol dan, tanda petik 2, 1 spasi, kita tuliskan tahun. Seperti ini. Oke. Jadi tahun sekarang dikurangi tahun pada sel F5, kemudian ditambahkan teks tahun. Enter. Oke, jadi 19 tahun. Kita drop ke bawah. Pada bagian yang keenam, saya akan membahas bagaimana menggunakan fungsi logika. Untuk pada bagian yang pertama, kita akan membahas sum if, average if, dan count if, serta sum ifs, average ifs, dan count ifs. Untuk menentukan sum if, kita klik di sini, kemudian klik auto sum. Jika muncul tidak dimunculkan di sini, klik more function. Ketikkan di sini sum if, klik go. Nanti hasil pencariannya muncul di sini. Kita klik, pilih OK. Ada 3 isian, ring, kriteria, dan sum ringnya. Kriterianya adalah berisi identitas makanan. Jadi kita blok dari rekod data pertama sampai dengan data kelima. Kemudian untuk kriterianya kita sebutkan, misalnya apel. Nah, kriterianya dari makanan ini kita sebutkan apel, jadi kita akan jumlahkan berdasarkan nama apel. Sum ringnya kita blok di identitas harga seperti ini, dari sel C5 sampai dengan C9. Jadi otomatis akan menjumlahkan nominal ini berdasarkan identitas apel. Kita klik OK. Sum if-nya, karena tadi menggunakan identitas apel, ini muncul harganya adalah 22.000. Kita cek hanya ada satu, yaitu ini. Contoh misalkan saya ubah ya, yang awalnya tomat saya ubah menjadi apel. Yang awalnya 22.000, ini identitasnya ada 2, 5.000 ditambah 22.000 jadi 27.000. Oke. Begitu juga untuk average if, itu juga sama, klik auto sum, more function. Kita ketikkan average if, klik go. Ya, klik OK. Kriterianya itu juga sama, kita blok nama makanan. Kriterianya misalkan wortel. Ranknya adalah ini. Klik OK. Muncul 7.000. Karena apa? Ini hanya ada satu. Contoh misalkan ini apelnya saya ubah lagi jadi wortel. Nah, 7.000, satu harganya 5.000, satu harganya 6.000. Ini otomatis rata-ratanya adalah 6.000. Oke. Count if sekarang, klik auto sum, more function. Kita cari count if, klik go, klik OK. Ringnya berdasarkan dari ini, kita masukkan kriterianya misalkan jeruk, klik OK.
muncul satu karena atas nama jeruk hanya ada satu. Kita ubah misalkan jadi satu, kita ubah lagi jadi ada dua. Nah, otomatis nanti conif-nya ada dua. Kemudian yang di tabel sebelah kanan, sum ifs, average ifs, conif itu adalah menjumlahkan dengan dua kriteria. Kita klik di sini, pilih auto sum, more function, kemudian kita cari sum ifs, klik go. Nah, kita klik OK. Nah, sum rank-nya adalah kita blok di daftar harganya. Kemudian kriterianya kita blok pada bagian buah, kategorinya. Kemudian kriterianya kita tentukan di lebih rinci. Misalkan ini kategorinya kan ada dua ya, sayur dan buah. Kita ubah menjadi misalkan kita buah. Kriteria kedua, kriteria rank kedua adalah pada bagian makanan. Kriterianya adalah misalkan apel. Jadi maksudnya adalah kita akan menjumlahkan dengan kategori tertentu pada makanan tertentu. Misalkan pada makanan buah, kategori buah dengan makanan apel. Oke. Kita klik OK. Kenapa muncul harganya 35.000? Karena saya menjumlahkan antara identitas atau kategori buah untuk makanan apel. Apel itu rekodnya ada dua, 22.000 dan 13.000. Ketika ini ditambahkan hasilnya adalah 35.000. Jadi kalau misalkan ini saya ubah menjadi jeruk, otomatis apel hanya mempunyai hasil sebanyak 13.000. Untuk average if itu juga sama, klik auto sum, more function, ketikkan average ifs, belakangnya ada s nya, klik go, kita klik OK ya. Oke, average rank-nya ini kita blok di harga. Kriteria rank satunya adalah di bagian kategori. Kriteria satunya misalkan kita menggunakan sayur. Oke, sayur. Kriteria rank kedua adalah pada bagian makanan. Kita rincikan pada misalnya wortel. Nah, klik OK. Berapa harga wortel? Rata-rata wortel 7.000 karena rekod datanya hanya 7.000. Kita tambahkan misalkan di sini wortel. Wortel ini ada harganya yang pertama 5.000, ini 7.000, di rata-rata menjadi 6.000. Conif itu juga sama. Auto sum, more function. Kita ketikkan conifs, klik go, klik OK. Kriteria yang satunya adalah pada bagian kategori. Kriterianya adalah misalnya buah. Kriteria yang keduanya adalah makanan. Kita rincikan menjadi apel. Klik OK. Hanya satu karena di sini hanya ada satu teks apel. Kita ubah apel. Oh, ini kenapa muncul satu? Karena di sini adalah sayur. Oke, kita ubah di sini apel. Nah, otomatis conif-nya menjadi 2. Nah, ini adalah sedikit perbedaan antara sum if, average if, conif dengan sum ifs, average ifs, dan conifs. Kemudian di tabel berikutnya adalah if tunggal, di mana yang menjadi perbedaan hanya ada satu. Jika rata-ratanya lebih dari 70, maka keterangan lulus, tapi jika kurang dari 70, maka keterangan remedi. Kita menggunakan rumus if, yaitu menggunakan, kita klik menu formula, kemudian klik logical, pilih if. Logical testnya adalah jika sel
rata-rata ini di 82,5 ini terletak pada sel E23 kurang dari 75. Kurang dari 75. Jika sel ini kurang dari 75, maka hasilnya adalah remedi. Tapi jika tidak, maka hasilnya tuntas. Klik OK. Kenapa di sini tuntas? Karena di sini adalah rata-ratanya adalah 82,5. Jadi kalau misalkan saya ubah, misalkan ini di sini ya, saya ubah menjadi 40 katakanlah. Kan rata-ratanya adalah 60. Maka di sini hasilnya pasti remedi karena logikanya adalah jika di sini kurang dari 75. Nah, untuk baris kedua dan seterusnya kita tinggal blok seperti ini. Oke, di sini tuntas karena ini lebih dari 75. Ini jika if tunggal, hanya satu yang menjadi perbedaan. Kemudian untuk yang if bertingkat, contohnya misalkan seperti ini ada tabel utama, ini logikanya ya. Jadi logikanya berdasarkan dari tabel ini. Contoh misalkan golongan 1 gaji pokok sekian, tunjangan anak sekian, tunjangan istri sekian. Ini jika golongan 1, jika golongan 2, golongan 3, golongan 4, ini hasilnya sekian. Kita kerjakan di sini. Ini rumusnya cukup panjang ya. Contoh misalkan pada gaji pokok sama dengan if adalah jika kurung buka, jika sel C41 sama dengan berisi 1 golongan 1 titik koma 1 titik koma lagi titik koma lagi, jawabannya adalah gaji pokoknya adalah 1.500.000 kurung petik 2 koma if lagi kurung buka. Jadi beda dengan yang di if tunggal ya, kita sebutkan if nya dulu, sama dengan if kurung buka jika sel C41 teksnya adalah golongan 2, maka gajinya adalah 2 juta. Oke. Koma lagi, jika sel C41 golongannya adalah golongan 3, maka gajinya adalah 2.500.000. Petik 2. Dan jika golongan 4 itu tidak disebutkan if lagi, hanya disebutkan nominalnya saja. Selain itu, selain golongan 1, 2, 3 itu gajinya adalah 3 juta. Jadi opsi yang terakhir kita cukup sebutkan nominal gajinya saja. Oh, ini kurang petik, kurang tanda petiknya. Oke. Kemudian jangan lupa berikan kurung tutup sejumlah banyaknya kurung buka. 1, 2, 3. Enter. Kenapa di sini gaji pokoknya adalah 1.500.000? Karena di sini golongannya adalah golongan 1. Betul enggak? Ini golongan 1, gaji pokoknya sekian. Kalau misalkan saya ubah menjadi golongan 2, ini gaji pokoknya 2 juta, ini 2 juta. Saya ubah menjadi golongan 3, ini 2.500.000. Jika golongan 4, ini gajinya adalah 3 juta. Nah, ini yang disebut dengan if bertingkat. Oke, jadi rumusnya panjang sekian. Demikian juga untuk tunjangan istri. Tunjangan istri ini seperti ini ya. Ya, golongan 1 tunjangannya sekian. Oke. Jadi kita cukup ini diubah aja. Ini kita blok, double klik, kita buka, kita copy. Klik kanan copy. Oke, double klik di sini. Sama dengan kita pastekan CTRL V. Kita nominal gajinya tinggal diubah saja berdasarkan dari ini. Jadi tunjangan istri ini golongan yang pertama gajinya adalah 250.000. Terus untuk yang golongan 2 500.000. Untuk yang golongan 3 750.000 dan yang terakhir adalah 1 juta.
enter. Benar nggak? Ini golongan 1, gaji pokoknya sekian, tunjangan istri sekian. Begitu juga untuk tunjangan anak, sama dengan kita pastikan di sini. Tunjangan anak ini kita awali dengan 150.000, golongan 2 200.000, golongan 3 250, sedangkan untuk yang golongan 4 adalah 300.000. Enter. Nah, ini seperti ini. Jadi golongan 4 misalkan saya ubah ya, golongan 4. Tunjangan istri golongan 4 1 juta. Kemudian untuk tunjangan anak golongan 4 adalah 300.000. Ini hasilnya seperti ini. Baris kedua, ketiga, dan keempat tinggal di drop. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang jabatan struktural, berdasarkan dari fungsi logika, jika golongan 1 staf, golongan 2 kasubag, golongan ketiga kabag, golongan keempat adalah direksi. Ini juga sama, tinggal opsinya diganti. Ini kita ganti. Golongan 1 adalah staf, golongan 2 adalah kasubag, kemudian untuk yang golongan 3 adalah kabag, golongan 4-nya adalah direksi. Enter. Nah, kenapa di sini golongan 4? Kenapa di sini direksi? Karena ini adalah golongannya golongan 4. Saya ganti jadi golongan 1. Ini pasti hadirnya adalah staff. Kita blok ke bawah. Nah, oke. Video tutorial kali ini hanya cukup sekian. Ini mungkin kalau dihitung lebih dari 35 rumus yang sering dipakai dalam dunia pendataan. Hanya nanti tinggal diolah-olah, dicampur-campur, dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa klik like dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.